Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 7 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menunduk atau Menatap. Menunduk atau menatap, firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kehidupan ini diperhadapkan kepada berbagai macam pergumulan, kesulitan, bahkan ancaman kematian dengan berbagai sumber penyebabnya. Biarlah kami boleh punya fokus hidup yang tepat dan benar seperti Stefanus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang kehidupan orang percaya, maka biasanya kita hanya fokus kepada satu hal, yaitu bahwa pertolongan kekuatan Allah itu melepaskan setiap sahabat seperjalanan dari berbagai macam problem hidup. Baik sakit penyakit, baik masalah ekonomi, baik masalah kesusahan hidup, kepahitan hidup, dan sekian banyak persoalan-persoalan lainnya. Dan tatkala kita mengalami pertolongan Tuhan melewati berbagai masalah tersebut, barulah kita merasakan inilah kehendak Allah, inilah yang terbaik yang Allah sediakan, dan barulah kita merasakan itulah rupanya Tuhan hadir, ada menolong dan membantu saya. Sahabat seperjalanan, namun jikalau kita sebagai orang percaya, kemudian Tuhan izinkan masalah, dan kemudian masalah itu menyentuh hidupmu, dan sentuhan hidup dari masalah itu adalah bagian yang kita tidak sukai. Dari sehat kita mengalami sakit, berdoa agar sembuh, ternyata sakitnya tetap ada. Dari ekonomi sulit kita berharap mengalami perkembangan perbaikan ekonomi. Setelah berdoa, ekonominya tetap sama-sama saja. Ada bahkan yang lebih sulit daripada sebelum berdoa. Dari kita minta sesuatu agar Tuhan tambahkan, setelah kita berdoa yang terjadi bukan ditambahkan. Bahkan yang ada yang kita masih pegang dalam diri kita, ternyata malah itu terambil dan hilang. Maka ini menjadi sebuah ujian iman dari setiap kita masing-masing. Lalu kita mempertanyakan iman kita. Di mana Tuhan? Apakah benar Tuhan? Atau jangan-jangan saya salah menyembah Tuhan? Karena kalau Tuhan itu adil, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha menolong, mengapa saat kalau saya berdoa bukan menjadi lebih baik, menjadi lebih ringan, namun kondisinya menjadi lebih buruk? Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ini pertanyaan dan perjalanan iman yang paling sulit di dalam setiap hidup orang percaya. Hanya sebagian orang saja yang sungguh-sungguh mau memahami kehendak Allah tanpa terdistorsi oleh kehendak pribadi yang bisa mengerti hal ini. Sahabat perjalanan, ada banyak khotbah, ada banyak renungan. Maka kita seringkali mencuplik bagian-bagian yang kita suka. Bagaimana bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Bagaimana Musa menyeberangi laut Tebrau. Bagaimana Daniel terlepas daripada mulut harimau. Dan bagaimana Sadrak, Meshach, Abednego terlepas daripada perapian yang menyala-nyala. Bagaimana Abraham diberkati, bahkan anak cucunya, hartanya, segala sesuatunya lebih banyak daripada pasir di laut dan bintang di langit. Maka itulah yang kita suka. Namun sewaktu kita belajar kisah tentang Stefanus, kita melihat sesuatu yang lain. Kita melihat sesuatu yang berbeda. Stefanus mengabarkan tentang berita kebenaran firman Allah. Stefanus menegur para ahli-ahli Taurat, kepala pemuka agama. Apa yang dikatakan oleh Stefanus? Hai orang-orang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga, kamu telah menentang Roh Kudus, kamu telah membunuh nabi-nabi. Sebuah teguran dosa, dan itu adalah kabar baik agar para mahkamah agama ini mengalami pertobatan. Jadi apa yang dipilih oleh Stefanus? Hidup dalam kebenaran, hidup menyampaikan kebenaran, hidup untuk sang kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan terjadi pertobatan,
Yang terjadi, Alkitab mengatakan Stefanus itu dibawa, diseret keluar kota. Stefanus itu diteriaki, Stefanus diserbu dengan serentak. Kemudian Stefanus dilempari dengan batu. Jadi artinya dilempari batu secara membabi buta. Apa yang dikatakan oleh Stefanus? Ya Tuhan, terimalah rohku. Lalu apa lagi yang dikatakan Stefanus? Ya Tuhan, janganlah tanggungan dosa-dosa ini kepada mereka. Apa yang indah pada bagian ini? Yang indah pada bagian ini bukan karena Stefanus terlepas daripada masalah. Yang indah pada bagian ini adalah Stefanus tidak memikirkan masalah hidup dan mati. Stefanus fokus kepada bagaimana hidupnya menjalankan akan apa yang Tuhan titipkan kepada dirinya. Mati dan hidup adalah perkara yang lain. Sama seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang yang punya iman yang dalam, orientasinya bukan berkat, orientasinya bukan panjang umur, orientasinya bukan hidup tanpa masalah. Tapi orang-orang yang beriman yang pada level yang lebih atas adalah orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan bagaimana hidupnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupnya dalam kebenaran, hidupnya melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kemudian masalah datang, kemiskinan datang, bahkan aniaya datang, fitnah datang, buat yang bersangkutan itu bukan yang utama. Yang utama di dalam setiap keadaan, dia tetap menatap kepada Allah. Dia tidak tertunduk oleh masalah, dia menatap kepada Allah. Karena aku sudah mengerjakan yang benar di hadapan Tuhan, dengan bagian hidup yang sudah Tuhan percayakan kepada aku untuk jalani. Dia menatap kepada Allah. Dia tidak tertunduk oleh masalah. Dia tidak tertunduk oleh problem. Dia tidak tertunduk oleh kesulitan. Dia tidak ditundukkan oleh problem. Dia tidak ditundukkan oleh berbagai kesulitan, penderitaan. Tapi Stefanus hanya ditundukkan oleh Allah. Orang-orang yang tertunduk dan tunduk kepada Allah dan hanya menatap kepada Allah, dia tidak pernah takut dan tidak pernah ditundukkan oleh kesulitan hidup ini. Dia tidak pernah akan ditundukkan oleh berbagai macam ancaman, bahkan kematian yang bisa terjadi sekalipun. Orang bersangkutan tidak pernah tertunduk. Sahabat seperjalanan, bagian firman Tuhan ini, kalau kita cerna baik-baik dan secara mendalam, maka kita akan menemukan kebenaran yang punya nilai yang sangat luhur dan mulia. Bahwa hidup kita bukan hanya berorientasi kepada pencapaian berkat, kemudahan, kekayaan, kelancaran, kesuksesan, tapi orientasi hidup orang yang imannya sudah bertumbuh dengan baik. Dia berorientasi bagaimana hidupnya itu tunduk kepada Allah, hanya menatap kepada Allah apapun keadaannya. Dia akan jalani dengan penuh sukacita, karena dia tahu hidup di dalam dunia ini pada akhirnya akan selesai. Namun hal yang diperjuangkan oleh Stefanus adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan dengan baik di hadapan Tuhan, dengan setia sampai kepada akhirnya, sampai bertemu dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan, semoga renungan ini boleh memberikan berkat dan inspirasi untuk tujuan hidup yang kita perjuangkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah problem, Tuhan berikan jalan keluar. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Namun yang lebih terpenting daripada segala itu, biarlah ya Tuhan, kami para sahabat seperjalanan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Hidup kami hanya tunduk kepada Allah dan menatap kepada Allah, dan tidak akan pernah tunduk oleh kesulitan dan problem hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita tertunduk dan hanya menatap kepada Allah dan tidak tertunduk dan menatap kepada yang lain. Shalom.